Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan selalu ya. Kita berjumpa lagi, ini masih tentang seputar diesel. Diesel dompeng ya, dompeng. Dompeng 175 mengalami permasalahan seperti ini teman-teman ya. Sedikit penjelasan dan cara mengganti sebuah pompa oli. Hal terpenting dalam servis mesin diesel yang teman-teman perlu ketahui adalah sebuah pompa oli ya. Apabila pompa oli ini dia lancar, maka mesin kita akan terhindar dari resiko jam ataupun metalnya yang rusak. Dan apa ciri-ciri pompa oli yang rusak dan yang belum rusak bagaimana? Seperti ini teman-teman, akan saya jelaskan dulu. Kita bandingkan pompa oli yang baru dulu. Pompa oli yang baru bisa teman-teman lihat. As ini dia masih utuh ya, ini masih utuh. Petaknya masih utuh. Dia tidak akan kocak ke sana ataupun ke sini ya. Ini akan senter lurus, dia tidak ada kocak. Kalau pompa oli yang sudah rusak, dia biasa kocak teman-teman ya. Ada kelonggaran di bagian as ini. Mengakibatkan di saat oli dingin dia akan naik. Di saat oli panas, oli mesin sudah panas ya, oli itu akan kerjanya itu kurang bagus ya, naiknya berkurang. Itu menandakan pompa oli kita rusak. Dan apa yang akan terjadi pada sebuah mesin diesel apabila pompa oli ini rusak? Maka kerusakannya akan banyak ya teman-teman ya. Dan ini saya jelaskan pompa oli yang rusak, yang ini yang akan kita ganti. Teman-teman lepas dulu ini baut engkolnya ya, teman-teman lepas, lalu bautnya 2 ini dilepas, kunci 10. Seperti ini. Saya tunjukkan pompa oli yang rusak. Apabila oli dingin dia naik, apabila mesin sudah panas dia akan kurang ya, tenaganya akan kurang dan drop, sehingga mengakibatkan olinya tidak mau naik. Ini kocak teman-teman. Ini terjadi kelonggaran di sini ya. Di sini dia terjadi kelonggaran. As ini bisa teman-teman goyang-goyang, dia bergoyang. Maka oli tersebut akan bocor kemari teman-teman ya. Di saat dia memompa, tekanan oli tersebut akan keluar kemari, bukan melalui jalur yang dipompa olinya, bukan melalui jalur keluarnya, malah dia akan keluar ke sini, sehingga mengakibatkan tekanan oli itu akan rendah ya, kurang tinggi, kurang kuat, mengakibatkan mesin diesel itu akan cepat panas ya teman-teman ya. Sebetulnya pompa oli ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah jalur-jalurnya ya. Teman-teman bersihkan dulu semua. Jalur-jalur oli yang di sini ini untuk menghisap, dia masuk ke dalam pompa oli, dihisap oleh pompa oli lalu dikeluarkan ke filter, sebuah filter penyaringan oli. Apabila ada kotoran dari sini, dia akan tersaring oleh filter ini. Lalu akan dialirkan ke sini. Yang atas ini ada otomatisnya, ini adalah bagian untuk pelumasan metal dan kruk as. Yang kemari dia bagian untuk pelumasan bagian piano clap atau rocker arm yang ada di diesel. Ini diesel 175 teman-teman ya, dompeng 175 made in China ya.
Jika mesin teman-teman mengalami olinya kurang kuat, tekanannya kurang kuat, segera teman-teman cek bagian pompa oli ya. Jangan sampai mengakibatkan terjadi hal-hal yang fatal. Kalau hanya metal aja yang kena mungkin masih ringan biayanya ya teman-teman. Yang disayangkan kalau kruk asnya sampai kena, itu akan memakan biaya banyak. Apalagi untuk mesin, sebuah mesin Yanmar ya, ataupun Kubota. Jadi harus teman-teman perhatikan. Masalah pompa olinya teman-teman cek, perhatikan, dan harus maksimal tekanan oli ya. Dalam pemasangannya ini ada sebuah ring karet, harus teman-teman pasang di sini. Ada O-ring ya, sebuah O-ring. Lalu ada sebuah packing. Ini harus benar-benar rapat teman-teman ya. Kalau tidak rapat maka nanti akan terjadi kebocoran teman-teman ya. Kalau terjadi kebocoran maka diesel kita akan cepat panas. Karena oli tersebut mengalirnya tidak sempurna, terjadi kebocoran, akhirnya pelumasan di bagian struktur instrumen-instrumen yang ada di dalam mesin, baik itu kruk asnya ataupun metalnya, dia akan kurang terlumasi. Cara pasangnya cukup mudah teman-teman, tinggal pasang packingnya, pasang karetnya, tinggal masukkan ya teman-teman ya. Masukkan ke dalam seperti ini. Setelah masuk ke dalam, lalu teman-teman pasang bautnya 2 ya. Baut 10 teman-teman kencangkan. Jangan lupa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Ini kita kencangkan. Baut 2 ini kita kencangkan, semua dikencangkan ya supaya rapat. Setelah terkunci dengan kuat, lalu kita pasang bagian as engkolnya, poros engkol. Poros engkol seperti ini, dia masuknya dari belakang sini ya teman-teman, masukkan ke dalam. Lalu teman-teman pasang sebuah giginya ya. Ini ada sebuah pin untuk asnya di sini. Teman-teman masukkan pinnya. Lalu pasang gigi engkolnya ya teman-teman ya. Setelah itu ada sebuah ring di sini. Lalu teman-teman baut, kunci dengan kuat sampai tidak terlepas teman-teman ya. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya mengenai pompa oli yang rusak ya, pompa oli diesel, sebuah pompa oli diesel yang rusak. Dan teman-teman bersihkan jalur-jalurnya semua, jalur-jalur dari oli tersebut, lalu Oke, setelah kencang ini sudah selesai pemasangannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan ini lagi ya, kalau kurang paham. Ini kalau kita dorong ya, dia ada kocak teman-teman. Ini kalau kita dorong ya teman-teman, perhatikan. Dia kocak seperti ini. Ini mengakibatkan kebocoran oli akan terjadi dan tekanan oli tersebut tidak akan sempurna ya. Mesin kita, kenapa kadang-kadang diesel itu di saat panas dia loyo. Teman-teman coba cek olinya ya. Bentar-bentar metalnya kena. Teman-teman cek bagian ini. Semoga bermanfaat sedikit penjelasan dari saya mengenai pompa oli yang rusak.
ataupun cara servis diesel untuk masalah pompa oli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.